Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali inilah Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi pasfm.com. Kali ini datang pertanyaan dari Ibu Fiona Natalia. Pak Agus, saya ingin menanyakan kepada Pak Agus, apakah berita acara selalu didapat setelah memberikan tanggapan SP2DK? Pada kasus saya ini terdapat CV yang memperoleh SP2DK dan telah memberikan tanggapan atas SP2DK. Namun oleh AR tidak diberikan berita acaranya. Apakah ini normal? Ibu Fiona Natalia, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Santolihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Jadi sebelum menjawab pertanyaan Bu Fiona, saya akan jelaskan terlebih dahulu ya, apa itu SP2DK. Jadi SP2DK itu adalah surat yang diterbitkan oleh kantor pajak yang mana disampaikan kepada wajib pajak yang isinya meminta penjelasan kepada wajib pajak ya atas data dan atau keterangan ya. Jadi berdasarkan hasil penelitian kepatuhan material ya menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan ya atau ada indikasi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh si wajib pajak seperti itu. Nah, jadi dari data dan atau keterangan ini ya yang diminta oleh kantor pajak ini ya biasanya kantor pajak dia mendapatkan informasinya ya bersumber dari mana? Bersumber dari sistem informasi milik kantor pajak ya dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, atau juga bisa data dan atau keterangan ini bersumber dari SPT yang disampaikan oleh wajib pajak. Nah, bisa juga data dan keterangan ini bisa bersumber dari hasil kunjungan ke lokasi wajib pajak. Ya, dan juga data dan keterangan ini bisa juga dari hasil kegiatan pengumpulan data di lapangan atau juga data atau keterangan dari pihak instansi atau lembaga asosiasi atau pihak lain. Nah, di sini data dan informasi tadi ya itu dianalisis oleh kantor pajak. Nah, di sini dilakukan penelitian apakah SPT yang disampaikan oleh wajib pajak tersebut dengan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak ya akan disandingkan seperti itu, akan diteliti. Nah, kalau misalkan terdapat selisih ya terdapat ada indikasi ketidakpatuhan, maka itulah yang diminta penjelasan. Nah, itulah SP2DK sebenarnya. Nah, jadi untuk wajib pajak yang sudah menerima SP2DK itu ya ada jangka waktunya untuk memberikan tanggapan. Ya, jangka waktunya itu paling lama adalah 14 hari sejak tanggal SP2DK itu tanggal dikirim ya. Atau juga bisa tanggal penyerahan SP2DK itu yang disampaikan secara langsung. Nah, di sini wajib pajak dia wajib menanggapi ya atau menyampaikan penjelasan terkait atas SP2DK tersebut. Nah, penjelasannya itu bisa disampaikan secara tertulis ya. Jadi ada wajib pajak membuat surat ya dan juga melampirkan bukti pendukung atau juga bisa menyampaikan dalam bentuk tatap muka langsung ya. Jadi dengan datang ke kantor pajak, jadi ketemu account representatif ya. Jadi disampaikan penjelasannya. Nah, jadi nanti untuk penjelasan yang mana yang disampaikan oleh wajib pajak tersebut ya, yang disampaikan ke account representatif itu akan dituangkan dalam berita acara. Nah, jadi setelah menerima penjelasan atau tanggapan dari wajib pajak, account representatif ya itu akan melakukan penelitian ya atas penjelasan yang diterima oleh wajib pajak itu. Ya, jadi nanti si AR ini dia harus memiliki pengetahuan ya, keahlian dan harus profesional ya. Dia harus menentukan kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjutnya seperti apa. Seperti itu. Nah, jadi dalam hal kegiatan permintaan penjelasan tadi ya atas data dan atau keterangan, apabila misalkan tidak ditemukan adanya indikasi ketidakpatuhan ya, maka kegiatan permintaan penjelasan atas data dan keterangan ini dinyatakan sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, itu akan diterbitkan surat, namanya surat pemberitahuan perkembangan pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan atau biasa disingkat dengan SP3P2DK. Ya.
Nah, jadi SP3P2DK ini juga bisa diterbitkan apabila SP2DK itu dibatalkan. Kenapa bisa dibatalkan? Karena mungkin pada saat pembuatan suratnya itu ada kesalahan, misalkan kesalahan administratif. Misalkan ada kesalahan jenis pajak atau kesalahan tahun pajak ya, atau kesalahan NPWP seperti itu. Ya, ini intinya kesalahan administratif. Nah, itu bisa dibatalkan ya SP2DK-nya. Nah, dan juga SP2DK itu juga bisa diterbitkan dalam hal si wajib pajak menyampaikan atau membentukkan SPT-nya ya, itu sejalan dengan laporan hasil penelitian dari data dan atau keterangan itu. Nah, jadi dari hasil itu apakah harus ditindaklanjutin dengan penelitian kepatuhan material yang akan ditindaklanjut dengan pemeriksaan atau tidak. Bu Fiona bisa menghubungi pihak AR ya, menghubungi account representatif untuk menanyakan perkembangan terkait SP2DK tersebut ya, dan juga Ibu bisa meminta SP3P2DK apabila memang penjelasan atau tanggapan dari Ibu itu sudah dinyatakan selesai. Oke, demikian saya Agus Susanto Lihin, semoga bermanfaat untuk Bu Fiona dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.